Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Saputra dengan NDH 29, peserta Latsar CPNS Angkatan 1 dari pemerintah Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan Learning Journal Agenda 2 yang berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai berakhlak itu, bila kita jabarkan, akan memiliki berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita akan mulai dari nilai pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa secara baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nilai dasar ASN salah satu yang berorientasi pelayanan bertujuan agar menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Keberhasilan implementasi nilai dasar ASN apabila telah terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku pegawai ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kode etik dari nilai berorientasi pelayanan yang pertama itu memahami kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Prinsip dalam pelayanan publik yang pertama itu partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua itu transparan. Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Dan yang ketiga itu responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan layanan. Tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. Dan yang kelima, mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Yang kedelapan, akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. 9. Berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Contoh perilaku pelayanan yang baik adalah seperti menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, penampilannya rapi, mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, perlakukan pelanggan dengan baik, dan lain-lain. Nilai yang kedua dari berakhlak yaitu akuntabel. Akuntabel adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kode etik dari nilai akuntabel, yang pertama itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nilai selanjutnya dari nilai berakhlak adalah kompeten. Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kode etik kompeten, yang pertama itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompetensi ASN itu dibagi tiga. Yang pertama itu kompetensi teknis, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua itu kompetensi manajerial, yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan, struktural dan manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dan hal agama, suku, budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Nah, sumber pelajaran untuk meningkatkan kompetensi seorang ASN itu bisa dari regulasi, bisa dari buku, dapat juga dari jurnal, bisa juga dari studi kasus data kepegawaian. Nilai-nilai selanjutnya dari berakhlak adalah harmonis. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada publik. Kode etik dari harmonis, yang pertama itu menghargai setiap orang atau latar belakangnya, dan yang kedua suka menolong orang lain, dan yang ketiga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan bernegara. Kode etik dari loyal, yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Kode etik nilai adaptif, yang pertama itu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, yang kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan yang ketiga bertindak proaktif. Ciri-ciri individu adaptif: eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Dan nilai yang terakhir, kolaboratif. Kolaboratif adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya bersama pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. Kode etik dari kolaboratif, yang pertama itu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, yang kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang ketiga menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian pemaparan saya terkait dengan jurnal agenda 2. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.